Mari kita kulik kerap pajak tidak pelik. Halo kawan pajak, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di podcast SIP Elite seputar info perpajakan 653. Kali ini masih bersama dengan kami lagi, penyuluh KPP Pratama Blitar dengan saya Ame. Dan kali ini saya ditemani oleh dua teman saya yang akan menjadi narasumber. Ada Kak Melisa dan juga Kak Ika. Halo kawan pajak. Baik, kawan pajak, di 2025 ini DJP menandai perubahan yang masif dan fundamental terkait dengan sistem administrasi dengan diluncurkannya aplikasi Cortex. Sejak tahun 2024, DJP mulai gencar mengenalkan dan mensosialisasikan terkait Siap DJP atau lebih dikenal dengan sistem inti administrasi perpajakan dan juga format NPWP terbaru 16 digit. Peralihan dari sistem lama ke sistem baru tentu membawa konsekuensi perubahan yang tidak mudah, di mana saat itu masyarakat telah lekat dengan aplikasi lama, kemudian mau tidak mau harus menyesuaikan dengan sistem yang baru. DJP juga menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah berusaha menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung wajib pajak dalam masa transisi ini. Podcast kali ini secara spesifik akan membahas hal terkait dengan administrasi pajak, yaitu NPWP, khususnya pendaftaran NPWP bagi orang pribadi. Nah, apa saja nih yang harus dibutuhkan kawan pajak apabila kawan pajak mau mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP, dan bagaimana implementasinya melalui aplikasi Cortex? Yuk, mari kita simak. Baik. Pertama kita ke Kak Melisa dulu nih. Halo, apa kabar Kak Melisa? Halo, apa kabar Kak Asmi? Iya, terkait dengan gambaran umum, khususnya tentang proses bisnis pendaftaran wajib pajak. Ya, betul. Nah, NPWP yang sekarang itu kan sangat dibutuhkan sebagian besar oleh masyarakat, terutama diperlukan untuk keperluan administratif. Nah, itu bagaimana Kak Melisa terkait pendaftaran NPWP ini, terutama perubahannya di aplikasi Cortex? Iya, jadi ya Kak Asmi ya, bagi kawan pajak yang sudah terbiasa melakukan administrasi melalui kanal e-rek dulu, atau kita hanya menyebutkan e-registration, kita singkat menjadi e-rek pajak. Nah, kalau dulu kan pendaftarannya itu hanya web based ya, jadi hanya bisa melalui e-rek saja. Namun sekarang dengan adanya Cortex ini, sekarang pendaftaran itu melalui omnichannel. Apa sih omnichannel itu? Maksudnya adalah ada beragam pilihan kanal yang dapat digunakan oleh kawan pajak semua dalam pendaftaran NPWP. Jadi misalnya nih bisa melalui portal wajib pajak atau yang biasa kita kenal dengan Cortex djp.pajak.go.id, atau bisa juga mendaftar melalui kontak center Kak Asmi. Nah, selain itu juga bisa melalui pos atau jasa ekspedisi lainnya yang dikirimkan ke kantor pelayanan pajak terdekat. Seperti itu ya. Atau bisa juga bila kawan pajak nih, maunya langsung datang ke KPP atau KP2KP saja, maka boleh banget kawan pajak bisa datang ke kantor pajak terdekat untuk melakukan pendaftaran NPWP ya. Selain itu juga diperluas lagi nih, nggak cuma dari situ saja, tetapi bisa juga melalui kanal OSS atau Online Single Submission nih, buat kawan pajak usahawan ya, biasanya pasti mengenal OSS ini. Selain itu juga melalui portal administrasi hukum atau yang biasa kita kenal dengan AHU online. Selain yang ini biasanya sih pasti badan hukum ya yang daftar melalui sini. Badan hukum itu bisa jadi dari CV maupun PT dan juga PT perorangan nih. Jadi kawan pajak yang punya PT perorangan itu masuknya badan hukum ya Kak Asmi ya. Benar. Nah, selain itu ada lagi nih juga
melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan lainnya untuk semua jenis wajib pajak. Jadi memang beragam sekali sarana yang dapat digunakan untuk mendaftar NPWP kalau sekarang ini ya. Nah, selain itu juga kalau dulu kawan pajak mengenalnya ketika melakukan pendaftaran NPWP kan dapat NPWP 15 digit ya. Kalau sekarang NIK kawan pajak itulah NPWP-nya. Jadi untuk kawan pajak orang pribadi maka NPWP-nya adalah NIK itu. Ini soalnya masih banyak nih yang habis daftar terus nanya nomor NPWP saya mana? Iya, berapa nomornya? Nah, nomornya ya itu tadi NIK kawan pajak. Itu nanti yang digunakan untuk melakukan pendaftaran juga mungkin di aplikasi lainnya setelah selesai mendaftar NPWP. Jadi nggak dapat nomor baru tapi ya pakai NIK itu lagi seperti itu ya. Sedangkan untuk kawan pajak yang badan usaha maka akan memperoleh NPWP 16 digit. Jadi kalau badan usaha memang dapatnya NPWP 16 digit, tapi kalau orang pribadi pakainya NIK. Nah, lalu gimana nih untuk NPWP badan usaha yang sebelum Kortex ini nomornya berapa? Nah, nomornya NPWP kawan pajak yang sebelum Kortex ini adalah NPWP 15 digit namun ditambahin 01 di depannya. Seperti itu Kak Asmi. 01 buah ya, bukan 01. Iya. 01 buah. Iya. Kadang itu wajib pajak itu agak komunikasi mispersepsi ya terkait perubahan NPWP ini. Iya. Jadi tadi sudah dibahas ya oleh Kak Melisa mengenai perubahan proses bisnis pendaftaran NPWP, yaitu perubahan mengenai kanal pendaftarannya. Kalau yang kemarin kita melalui e-reg atau e-registration yang web based, tapi kalau sekarang sudah banyak kanal-kanal yang disediakan oleh DJP dalam hal pendaftaran NPWP. Kortex pun juga web based ya. Iya, Kortex pun juga web based dan perlu diperhatikan bahwa kalau dulu wajib pajak pendaftarannya ini untuk wajib pajak orang pribadi ya. Pendaftarannya kan kalau misalnya mau dibantu itu kan harus datang langsung ke KPP di mana domisilinya sesuai KTP. Tapi kalau sekarang enggak, cukup datang saja ke KPP terdekat dimanapun posisi wajib pajak berada ya. Kemudian sekarang ke Kak Ika nih. Selain perubahan kanal pendaftaran, itu apa saja sih perubahannya selain itu? Jadi apa saja sih yang berubah dari e-reg ke Kortex ini ya kan? Selain yang disebutkan tadi. Sebenarnya ini ada banyak ya. Nanti saya spill separohnya. Separohnya akan dibantu sama Kak Melisa karena ada 14 poin perubahan, dan sebagian sudah dibilang sama Kak Melisa sama Kak Asmi ya. Yang pertama yang jelas saluran pendaftaran tadi seperti yang dibilang sama Kak Melisa. Kalau dulu tuh ya cuma dari e-reg aja. Kalau sekarang bisa lewat Kortex, bisa lewat Cekahu ya, AHU online, dan juga lewat OSS. Jadi ada beberapa kanal tambahan yang dibuka selain lewat e-reg. Kemudian yang kedua adalah tempat pendaftaran. Kak Asmi tadi juga kalau dulu tuh daftar harus ke alamat sesuai tempat wajib pajak berada gitu ya. Nah, kalau yang sekarang itu bisa di kantor pajak manapun karena kita sudah borderless ya. Artinya kawan pajak di sini kalau misalnya domisilinya KTP-nya Blitar nih tapi domisilinya di Jakarta, bisa datang ke kantor pajak terdekat untuk dibantu mendaftarkan NPWP. Jadi boleh atau bisa di manapun, tidak harus tempat domisili atau harus ke Blitar dulu gitu ya. Nah, yang kedua, validasi data itu dulu hanya sebatas database yang internal DJP ya. Nah, kalau sekarang nih lewat melalui pemilik instansi ya, instansi pemilik data sebagai single source of truth, atau misalnya dalam hal ini Dukcapil. Makanya kalau misalkan pendaftaran NPWP itu pakai NIK gitu ya, jadi kita harus validasinya ke pemilik datanya yaitu Dukcapil. Jadi kalau ada masalah nih, misalnya pendaftarannya gagal, terus ternyata ada ketidaksesuaian data yang dimiliki sama kawan pajak sama Dukcapil, berarti harus dikonfirmasikan dulu nih ke Dukcapil baru nanti bisa mendaftarkan lagi. Nah,
Poin keempat itu adalah jumlah digit NPWP ya, seperti yang sebenarnya kita sudah sering ya. Sejak tahun lalu kita sudah gencar bahwasannya NPWP ini sekarang nggak 15 digit lagi tapi jadi 16 ya. Khusus podcast kali ini karena kita membahas pendaftaran NPWP pribadi, 16 digit itu kalau orang pribadi kita pakainya adalah nomor NIK. Jadi NIK adalah NPWP. Kalau ditanya berapa sih NPWP-nya, kasih aja KTP, beres ya. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu. Kadang tuh udah tahu tapi tetap panik kalau nggak punya kartu. Nah, ya kan. Jadi kalau pajak perlu tahu juga ya, sebenarnya kartu NPWP itu nggak terlalu urgent gitu ya, kalau hanya formal aja. Artinya kalau misalkan kawan pajak untuk pemenuhan kebutuhan itu pakai KTP itu juga bisa. Namun memang kita menyadari bahwasanya mungkin instansi pihak ketiga yang memerlukan perlu validasi nih gitu kan, makanya perlu kartu NPWP gitu. Cetak kartu tetap bisa, nanti kita kasih kartu NPWP, namun isinya sama aja kayak KTP, jadi nomor NIK sama alamat. Jadi cuma cetakan ulang nomor NIK. Iya, NIK dalam bentuk NPWP, kartu kartu DJP. Ada logo DJP-nya aja tambahannya. Nah itu dia. Nah yang kelima atau selanjutnya adalah identitas wajib pajak orang pribadi ya. NPWP adalah nomor identitas khusus perpajakan yang belum terregistrasi secara luas ya dengan sumber data yang lain. Kalau pakai NIK sudah pasti nih, karena hal yang paling mendasar itu adalah kita sebagai warga negara untuk sistem administrasi kita kan menggunakan NIK ya. Kita daftar apapun pakainya KTP NIK. Nah, dengan terintegrasinya NIK sebagai NPWP, tentu itu akan membuat proses identifikasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat dan juga terintegrasi dalam pertukaran data. Selanjutnya ada profil wajib pajak ya. Kalau profil wajib pajak, kalau dulu ya sistemnya sesuai dengan sistem kita aja nih, misalkan ya kalau misalkan di Kortek itu data family tax unit atau data keluarga itu sudah tersedia di dalam profil. Kalau dulu kita kalau nggak update data itu kan nggak muncul ya data keluarga, dan itu di sistem nggak terintegrasi dulu maksudnya. Nah kalau misalkan dengan Kortek itu nanti data family tax unit itu tersedia dalam profil kemudian melekat gitu. Jadi nggak cuma secara data tapi secara sistem gitu ya. Jadi data wajib pajak lain yang terkait dengan jenis relasinya itu tersedia di situ. Misalnya selain sebagai family tax unit juga sebagai pengurus. Nah, gitu. Atau misalkan kepemilikan tertentu gitu ya, dalam entitas tertentu, nanti kalau di Kortek ini ngeling gitu istilahnya. Nah, terakhir itu identitas cabang. Cabang kalau dulu kan daftar ya cabang. Misalnya nih pusatnya di Jakarta, terus buka cabang di Blitar gitu, nanti harus mendaftar NPWP di sini. Nah kemudian NPWP cabang dulu itu tidak terintegrasi dengan NPWP pusat. Nah dengan diberlakukannya Kortek ini, cabang itu dikasih nomor identitas tempat usaha. Ya, nomor identitas tempat usaha. Sebenarnya itu juga sebutannya aja ganti gitu. Jadi bukan cabang gitu kan, tapi ID TKU atau TKU deh, tempat kegiatan usaha. Nanti TKU ini tempat kegiatan usaha dikasih ID yang melekat pada satu NPWP pusat sehingga memudahkan untuk administrasi dan kemungkinan adanya penyederhanaan seperti pemusatan pelaporan dan pembayaran. Jadi dari pusatnya sekarang administrasinya menjadi lebih ringan ya. Betul sekali. Jadi karena link tadi ya, dengan aplikasi ini biasanya kalau di Kortek ini nanti kelihatan di aplikasinya ya Kak Melisa dan sama Kak Asmi ya, cabang ini dia terintegrasi di dalam aplikasi, dan setiap kali misalnya ada transaksi gitu ya atau interaksi dengan WP cabang ini, nanti kita bisa langsung pilih cabangnya yang mana. Iya kan. Jadi bisa milih dari ketika memasukkan NPWP nanti induknya akan keluar ya cabang-cabangnya. Jadi langsung. Jadi sebenarnya sih sama ya, cuma
apanya ya? Secara aplikasi itu lebih apa ya? Konsepnya sama, cuma aplikasinya akhirnya Lebih berbeda. terintegrasi, Iya. ya. Lebih terintegrasi. Kemudian kalau misalnya cabang dulu kan harus daftar sendiri ya. Betul. Kalau yang pusat daftar NPWP sendiri, cabang juga mendaftarkan NPWP sendiri lagi. gitu kan. Kalau Kayak sekarang cabang itu nggak daftar sendiri, tapi pusatlah yang mendaftarkan. Iya. punya otoritas atau kuasa ya Iya. mengadministrasikan cabang-cabang. Jadi tadi Kak Ika sudah menjelaskan mengenai 7 pokok perubahan ya, mulai dari saluran pendaftaran, tempat pendaftaran, validasi data, jumlah digit NPWP, identitas WP orang pribadi, profil, dan registrasi secara jabatan terkait tadi adanya cabang gitu misalnya. Kemudian untuk selanjutnya Kak Melisa ada Jadi 7 lainnya. Saya akan menambahi dari Kak Ika saja ya. Jadi selanjutnya ada yang berbeda lagi sekarang mengenai pengukuhan PKP. Nah, proses pengukuhan PKP kan sebelumnya tidak mempertimbangkan resiko wajib pajak ya Kak. Jadi kalau untuk yang sekarang seluruh pengukuhan PKP itu sudah terintegrasi. Jadi kita sudah tahu apabila sebuah PKP, suatu wajib pajak sesosok wajib pajak ini misalkan mengajukan yang namanya PKP itu apabila memang resikonya rendah maka bisa langsung disetujui saat itu juga. Jadi auto setuju, nggak harus nunggu 7 kalau dulu kan 10 hari kerja ya, kalau sekarang enggak. Jadi langsung begitu kita lihat, begitu terdeteksi di sistem kalau resikonya rendah maka nanti akan langsung bisa jadi PKP seperti itu. Nah, filter dulu resikonya. iya, nah resiko rendah itu seperti apa sih? Misalkan wajib pajaknya itu wajib lapornya sudah tepat waktu, iya rutin, tertib seperti itu dianggap resiko rendah. Maksudnya iya indikator resiko rendah. Maksudnya wajib pajak ini itu sudah patuh seperti itu ya. Nah, dan juga enaknya lagi kalau di Kortex ini pengukuhan PKP itu langsung terintegrasi ke akses pembuatan faktur. Jadi tidak perlu nunggu lagi. Pokoknya dia udah, saya mau PKP mulai bulan depan ketika datang maka langsung sudah keluar akses untuk PKP itu seperti pembuatan faktur atau pelaporan seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada registrasi. Kalau dulu kan registrasi secara jabatan itu hanya bisa melalui proses bisnis pemeriksaan tujuan lain dan juga penelitian administrasi dalam rangka pengawasan. Nah, kalau sekarang proses bisnis registrasi itu dilakukan langsung oleh sistem sebagai hasil dari proses terkait. Jadi nggak cuma dari pemeriksaan tujuan lain saja dan administrasi pengawasan, tetapi apabila dari ekstensifikasi dari sisi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan seperti itu bisa masuk ke dalam memenuhi syarat gitu ya? Iya, memenuhi syarat sebagai wajib pajak, maka langsung terintegrasi, langsung bisa diregistrasikan secara jabatan seperti itu. Kalau ini sih lebih mau memudahkan fiskus ya wajib pajak, bukan kawan pajak tapi memudahkan kami, jadi jangkauannya lebih luas untuk melakukan registrasi. Nah, selanjutnya ada lagi nih, mungkin yang kawan pajak baru daftar kemarin pasti pada kaget harus nyari peta rumahnya. Nah, jadi kawan pajak, kalau kawan pajak tahu ya, sebelum ada geotagging melalui pendaftaran NPWP, dulu yang ngetek itu kami. Jadi kami ngetek secara manual menggunakan aplikasi yang terpisah. Fiskus yang mengetak wajib pajak jenis tertentu, lokasinya itu di mana, kita tag secara manual melalui aplikasi yang berbeda lagi ya. Kalau sekarang ketika kawan pajak daftar pasti sudah diminta untuk tag lokasi rumahnya, mau itu sebagai pegawai swasta atau usahawan, semuanya diminta untuk tag lokasi rumahnya seperti itu. Nah, sekarang sudah terintegrasi ya menggunakan Kortex ini. Selanjutnya ada juga akses layanan digitalnya. Nah, kalau dulu kan mau ngakses itu kan banyak ya stepnya. Mau buka DJP online harus punya EVIN seperti itu. Saya mau punya EVIN, belum punya NPWP, lewat IREK dulu. Nah, selain itu juga
Mau laporan sudah lewat DJP online, belum punya sertifikat elektronik, mengajukan dulu. Begitu juga akun PKP. Apalagi kalau PKP ini, wah wajib. banyak banget aplikasinya sampai kita bikinin catatan untuk masing-masing aplikasi itu, tata caranya dan kegunaannya itu apa. Nah, tetapi dengan Cortex ini akses digitalnya itu cuma sudah terintegrasi semua. Jadi kawan pajak yang terbiasa, apalagi PKP nih ya, PKP lama terbiasa, sertel saya nanti gimana? Nah, tadi saya ditanyain gitu soalnya. Saya juga laptop ini kemana-mana. Iya betul. Ini saya pakai laptop berbeda boleh apa enggak? Seperti itu sekarang sudah jadi satu. Jadi ya akses digital dan sertifikat elektronik sudah terintegrasi dalam akun wajib pajak. Jadi sekali login maka sudah bisa melakukan semuanya, tidak perlu membawa-bawa sertelnya dari laptop ke laptop seperti itu ya. Secara manual gitu. Iya betul sekali. Selain itu juga validasi dalam rangka aktivasi akun wajib pajak ini sudah dilakukan sekali saja ketika proses pertama kali yang didukung dengan fitur face recognition. Jadi kawan pajak yang misalkan datang ke sini terus kok berfoto-foto itu kenapa? Itu artinya sedang mengaktifkan akun wajib pajaknya. Nggak akan muncul di kartu. Enggak, jangan khawatir, nggak perlu dandan dulu ya. Itu fotonya yang ada di situ cuma untuk database kami aja untuk validasi kalau memang ini betul sesuai dengan KTP seperti itu ya. Orangnya sendiri. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya juga informasi bagi wajib pajak baru. Nah, kalau dulu mungkin wajib pajak baru yang baru terdaftar kurang menerima informasi yang cukup mengenai administrasi ya, sehingga banyak yang tidak tahu hak dan kewajibannya, nggak tahu kalau harus lapor, harus begini, harus begitu. Nah, kalau sekarang ketika wajib pajak, kawan pajak sekalian daftar NPWP, maka otomatis kita akan mengirimkan starter pack. Nah, starter pack kewajiban perpajakannya. Ini nanti akan dikirim ke email kawan pajak, jadi dibuka ya kawan pajak, dibaca-baca untuk mengetahui kira-kira apa sih kewajibannya kalau sudah punya NPWP ini, seperti itu. Nah, selanjutnya lagi juga ini nih, clue. Nah, jadi kalau dulu kawan pajak punya banyak usaha, ya lebih dari satu, iya misalkan selain menjadi dokter juga punya toko, juga punya klinik, punya apa, kontrakan mungkin kayak gitu kan, keluhnya cuma satu, dokter aja. Kalau sekarang kawan pajak bisa menambahkan ya, jadi bisa menambahkan mau keluhnya itu ada berapa, itu bisa ditambahkan di portal kawan pajak sekali ya. Utamanya tetap satu, tapi bisa ditambahkan. Iya betul sekali. Jadi bisa itu, soalnya waktu itu juga saya ketemu gitu kak, kok tapi kan saya kerjaannya lebih dari ini kak, kok cuma satu yang nampak. Sekarang sudah bisa kelihatan semuanya. Nah, selain itu juga, nah ini nih yang pasti ditunggu-tunggu untuk kawan pajak yang rumahnya jauh, yang ada di luar pulau mungkin atau ada di pelosok. Nah, betul sekali. Nah, sekarang layanan mandiri sudah bisa diakses melalui portal wajib pajak ya. Jadi melalui Cortex ini nanti kawan pajak mau update data, mau cetak data, cetak NPWP, mau cetak SKT, mau pindah, mau merubah data dan sebagainya, itu cukup dengan mengakses portal wajib pajaknya. Nah, seperti itu. Iya betul sekali. Kalau dulu kan apa-apa harus ini harus ke KTP atau kirim dulu lewat pos seperti itu. Kalau sekarang ya, terus pasti banyak yang nanya, saya merubah data bisa nggak online aja? Sekarang bisa. Sudah bisa, silakan diakses halaman portal DJP-nya sendiri ya. Silakan dibuka-buka, itu ada menunya, terutama di bagian portal saya. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi wajib pajak yang membutuhkan. Namun beberapa permohonan perubahan data tetap perlu penelitian, approval approval dan juga bukti gitu loh. Iya, Apa sih betul data sekali. yang mendukung
kan. Kalau misalnya untuk update rekening itu kan Iya, bisa ya betul. update rekening, Alamat juga. alamat juga bisa. Jadi nanti tetap bisa dilakukan secara mandiri online, dan nanti petugas itu akan menerima permohonan wajib pajak terus memproses dari sini apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau misalkan iya, nanti akan di-approve ya sudah jadi gitu. Artinya tetap tidak perlu ke KPP untuk perubahan-perubahan tertentu gitu ya. Iya. Oke, tadi Kak Melisa sudah menjelaskan yang sisanya ya terkait pengukuhan PKP, registrasi secara jabatan, geotagging, akses layanan digital, informasi bagi wajib pajak, multiple fields, dan layanan mandiri yang bisa diakses secara borderless. Nah, ini sekarang Kak Ika nih, bagian yang ditunggu-tunggu. Nah, bagaimana sih cara dapat atau mendaftarkan supaya dapat NPWP, itu tutorialnya seperti apa? Oke. Nah, kawan pajak kalau misalkan mau daftar NPWP, kalau kita jelaskan kan karena masih bingung ya gitu kan, susah lah gitu ya membayangkan gitu kan. Nah, setelah ini akan kami putarkan video tutorial untuk pendaftaran NPWP. Nah, tutorial ini khusus bagi wajib pajak sebagai usahawan ya. Nah, kalau misalkan kawan pajak orang pribadi kemudian sebagai karyawan aja, nanti tinggal penyesuaian aja di bagian KRU-nya. Tapi kurang lebih nanti tata caranya seperti ini. Video ini ada di laman YouTube Ditjen Pajak RI. Kawan pajak bisa mengakses halaman YouTube Ditjen Pajak RI. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Pada video ini, kita akan belajar tutorial registrasi wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Saat ini, Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas terkait tutorial registrasi wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang disampaikan dalam menu Cortex berbahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai perkembangan ketentuan perpajakan dan proses pengembangan sistem. Ini adalah halaman awal untuk masuk ke akun wajib pajak kita. Jika kawan pajak ingin melakukan pendaftaran, klik pendaftaran baru. Pada halaman ini, kawan pajak diminta untuk memilih jenis wajib pajak yang hendak didaftarkan. Dalam video ini, kita akan memilih pilihan orang pribadi atau individual untuk mendaftarkan wajib pajak orang pribadi. Pilih yes atau ya jika Anda memiliki nomor induk kependudukan. Terdapat dua opsi. Yang pertama registrasi dengan aktivasi NIK, dan yang kedua apabila Anda memerlukan nomor administrasi perpajakan namun belum memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai aturan yang berlaku, Anda dapat memilih registrasi bagi pihak yang bukan wajib pajak, registration only. Pada video ini kita memilih pendaftaran dengan aktivasi NIK, kemudian klik OK. Tahap pertama dalam pendaftaran wajib pajak orang pribadi baru, Anda diwajibkan mengisi identitas secara lengkap. Isikan nomor induk kependudukan, nama wajib pajak, tempat lahir, negara asal, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, jenis pekerjaan, nama ibu, nomor kartu keluarga, dan status anggota keluarga. Klik tombol verifikasi. Berhasil. Verifikasi data telah berhasil. Tombol verifikasi akan menjadi next. Selanjutnya klik tombol next. Pada tahap ini, kawan pajak diminta untuk mengisikan data kontak wajib pajak secara detail untuk proses verifikasi. Verifikasi kontak wajib pajak untuk memastikan kebenaran alamat email dan kontak handphone wajib pajak. Isikan surel atau email, kemudian input kode verifikasi yang telah dikirimkan pada surel atau email kawan pajak dan klik verifikasi. Email yang digunakan bukan email sementara dan belum digunakan untuk pendaftaran wajib pajak yang lain. Selamat! Proses verifikasi email berhasil. Isikan nomor telepon seluler, input kode verifikasi yang telah dikirimkan pada nomor telepon seluler kawan pajak, dan klik verifikasi. Pastikan nomor seluler kawan pajak memiliki pulsa yang cukup untuk menerima pesan atau SMS kode verifikasi. Selamat! Proses verifikasi nomor telepon seluler berhasil. Isikan nomor telepon dan nomor faksimili kawan pajak jika ada,
Jika telah diisi lengkap, silakan klik Next untuk langkah selanjutnya. Pada halaman ini, Anda dapat menambahkan identitas orang lain yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Anda. Anda dapat memilih opsi Other jika Anda ingin menambahkan kuasa wajib pajak, atau bisa memilih mendaftarkan warisan belum terbagi pada Undivided Inheritance Proxy. Klik Save untuk menyimpan data, kemudian klik tombol Next jika data telah ditambahkan. Pada langkah selanjutnya, kawan pajak diminta untuk mengisikan data klasifikasi lapangan usaha. Pilih metode pembukuan yang akan dilakukan, mata uang pembukuan, dan periode pembukuan. Wajib pajak juga diharapkan untuk mengisi data penghasilan pada halaman ini. Klik tombol Add untuk menambahkan data penghasilan. Anda dapat mencari jenis pekerjaan sesuai mata pencaharian Anda pada kolom yang disediakan. Klik Select untuk memilih. Pada halaman ini, pilih jenis sumber penghasilan Anda, kode klasifikasi lapangan usaha, merek usaha, peredaran bruto selama setahun, dan jumlah pegawai yang Anda miliki. Setelah terisi lengkap, klik tombol Save untuk menyimpan. Kemudian klik Next untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya, kawan pajak diminta untuk mengisikan data alamat secara lengkap, mulai dari jenis alamat, jalan, RT, RW, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau desa, dan kode pos. Klik Mark Address untuk menandai lokasi tempat tinggal kawan pajak berdasarkan data geometrik. Peta lokasi akan muncul berdasarkan alamat yang telah kawan pajak isi. Sesuaikan titik lokasi tersebut dengan menggeser titik lokasi berdasarkan lokasi kawan pajak yang sebenarnya. Setelah titik ditentukan, kemudian klik Simpan. Geser ke bawah untuk mengisikan data sesuai KTP. Apabila alamat KTP sama dengan alamat tempat tinggal, silakan klik Copy from Domicile. Jika sudah terisi semua, silakan klik tombol verifikasi. Berhasil! Data berhasil divalidasi. Klik Next untuk melanjutkan. Pada langkah ini, Anda diminta untuk melampirkan foto diri. Anda dapat memilih untuk mengunggah file foto yang sudah dimiliki atau membuka kamera pada gadget Anda. Pada langkah terakhir, kawan pajak diminta untuk mengonfirmasi pernyataan. Klik tombol konfirmasi sebelum melakukan submit permohonan pendaftaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan permohonan pendaftaran. Cek secara berkala pada email Anda untuk mendapatkan notifikasi. Baik, jadi kawan pajak tadi sudah menyaksikan ya bagaimana video tutorial yang kita tampilkan dan sudah lengkap sekali mulai dari step-stepnya apa saja yang harus diisikan untuk mendapatkan NPWP gitu ya. Tutorialnya itu juga nanti menyesuaikan ya bagi kebutuhan wajib pajak. Misalnya, apakah wajib pajak ini mendaftar sebagai pekerjaannya karyawan, ataukah non-karyawan, ataukah orang pribadi biasa, ataukah wanita yang sudah menikah gitu ya. Itu nanti silahkan kawan pajak menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, tambah lagi Kak Asmi. Jadi kalau untuk videonya sebenarnya sudah ada disclaimer-nya ya di awal, bahwasanya ini nggak mutlak seperti itu loh. Jadi aplikasi nanti akan melakukan penyesuaian juga sesuai dengan kebutuhan dan juga peraturan. Nanti silakan kawan pajak menyesuaikan. Jadi artinya kalau ada satu dua yang mungkin sedikit berbeda, itu tinggal penyesuaian aja. Tampilannya mungkin berbeda ya, disesuaikan saja, tapi intinya sebenarnya sama. Betul sekali Kak Melisa. Oke, Kak Melisa, Ya. tadi sudah ada step-step cara pendaftarannya. Nah, terus apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh calon wajib pajak saat melakukan pendaftaran NPWP? Nah, jadi untuk kawan pajak nih ya Kak Asmi yang akan mendaftar NPWP dengan Kortex, kawan pajak perlu tahu kalau sekarang terdaftar NPWP itu terregistrasi NIK itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah registrasi dengan NIK atau mengaktifkan NIK menjadi NPWP, dan yang kedua hanya registrasi saja. Nah, bedanya apa sih? Untuk yang pertama yaitu registrasi dengan NIK, maka pendaftarannya ini seperti mendaftarkan NPWP zaman dulu, di mana Di IREK ya. iya betul sekali di IREK, di mana ketika NIK-nya sudah
diaktifasi NIK-nya menjadi NPWP, maka kawan pajak ini memiliki kewajiban aktif juga seperti pelaporan SPT dan sebagainya. Nah, jadi sama dengan zaman dulu daftar NPWP lalu punya kewajiban. Nah, seperti itu untuk yang pertama, aktivasi NIK-nya. Selanjutnya yang kedua adalah hanya registrasi. Nah, menu ini digunakan oleh wajib pajak yang ingin memiliki akun Kortex. Entah itu hanya bisa terpanggil NIK-nya atau punya akun tapi tidak aktif kewajibannya. Jadi untuk kawan pajak yang memang ingin bisa mengakses Kortex namun sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk mempunyai NPWP seperti itu ya. Seperti contohnya istri yang gabung sama suami itu tapi butuh supaya nama istrinya keluar nih untuk gajinya sendiri, biasanya kayak gitu. Maka bisa menggunakan fitur ini, pilih yang hanya registrasi. Atau kawan pajak misalkan melakukan penjualan tanah, jadi punya tanah warisan sebenarnya, tapi sebenarnya ibu rumah tangga tidak punya penghasilan lain, tapi tanahnya atas nama dia karena dulu warisan mau dijual. Nah, itu bisa menggunakan fitur hanya registrasi karena sebenarnya secara objek pajaknya masih belum memenuhi, tapi membutuhkan untuk menggunakan Kortex ini tadi ya, seperti itu. Nah, selain itu juga misalkan nih anak bisa sepertinya ya, kalau misalkan anak di bawah umur kan itu belum punya kewajiban punya Kortex. Nah, itu kalau memang pengen punya keluar namanya kan sudah punya NIK, itu bisa menggunakan hanya registrasi. Tapi kalau anak di bawah umur biasanya kita sarankan tetap menggunakan orang tuanya saja. Nah, oh iya, biasanya dapat beasiswa seperti itu bisa kali ya pakai yang hanya registrasi. Nah, apakah hanya registrasi ini untuk selamanya tidak bisa mengaktifasi NPWP? Tidak ya. Jadi kalau misalkan suatu saat ternyata memiliki penghasilan sendiri, pekerjaan sendiri, pengen punya NPWP sendiri, maka kawan pajak tetap bisa mengaktifkan, mengubah NIK-nya ini nanti menjadi NPWP dan memiliki kewajiban aktif NPWP seperti laporan seperti itu ya. Nah, kalau untuk itu nanti bisa datang ke KPP terdekat dulu aja ya untuk mencari informasinya, karena biasanya untuk perpindahan itu nanti butuh regis melalui akun petugas seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, bagi kawan pajak yang mau melakukan pendaftaran nih, yang harus disiapkan nih, terutama KTP dan KK. Nah, karena pada ketika melakukan pendaftaran nanti, kawan pajak akan diminta mengisi data sesuai dengan KTP atau KK-nya, seperti itu ya. Nah, lalu biasanya tuh gini nih, saya pernah dapat pertanyaan, misalkan KTP-nya pekerjaannya berbeda dengan pekerjaan sekarang, seperti itu. Ini saya tulis di data saya sama atau berbeda ya. Nah, kawan pajak itu disamakan dulu ya, karena untuk KTP ini, apalagi ketika regis awal, di bagian awal ada tulisan pekerjaan, ya itu verifikasi data kawan pajak dengan data Dukcapil, betul sekali. Sedangkan untuk data kegiatan ekonomi kawan pajak nanti akan ada pilihannya lagi di belakang, seperti itu. Iya, menyesuaikan. Jadi misalkan di depan masih mahasiswa, sebenarnya sudah PNS, misal seperti itu, yang depan biarin aja ditulis mahasiswa dulu, disesuaikan dengan KTP atau KK-nya mana yang lebih update, baru nanti ketika di belakang bertemu dengan diminta untuk memasukkan data ekonomi, bisa disesuaikan sesuai dengan keadaan sekarang. Nah, selain itu juga, selain menyiapkan KTP, KK, kawan pajak wajib menyiapkan email aktif. Email aktifnya langsung bisa dibuka ya Kak, soalnya ini nanti butuh mengirim kode verifikasi ke alamat emailnya. Jadi alamat emailnya dibuka di HP-nya. Selain itu juga SMS. Nah, ini nanti juga butuh mengirim kode verifikasi melalui SMS berbayar.
Jadi kawan pajak yang datang, misalkan mau dibantu datang ke kantor, mau daftar NPWP, maka dipastikan juga kalau pulsanya itu pulsa teleponnya ada ya, bukan hanya paket data. Karena nanti butuh untuk mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Ya, belum bisa ya. WA belum bisa. Nah, selain itu juga kalau misalkan nanti ketika kawan pajak mendaftar lalu ada tulisan NIK sudah terduplikasi, maka kawan pajak jangan gundah galau panik. Itu tandanya NIK kawan pajak sudah terdaftar ya. Jadi terdaftar loh saya tapi nggak merasa mendaftar, biasanya kayak gitu. Jadi jangan takut, itu biasanya terdaftar karena sudah dimasukkan datanya oleh suaminya. Seperti itu bisa. Jadi pas laporan SPT dulu suaminya dimasukkan dia ke family tax unit, ketika istrinya itu akan langsung terdaftar di kita. Jadi artinya sebenarnya tidak perlu daftar lagi, sudah bisa digunakan di Kortex seperti itu. Atau katanya dulu pernah pengajuan nih. Iya. Bank misalnya. Oh iya betul sekali. Misalkan pernah mengambil kredit, kayak sering itu ya mengambil kredit terus sama bank didaftarkan. Nah itu juga maka tidak perlu daftar lagi, tinggal dipakai aja NIK-nya sebenarnya. Nah Atau juga misalnya wajib pajak itu ternyata sekarang bekerja sebagai karyawan, Oh, tapi iya. penghasilannya masih di bawah PTKP. oh iya Nah, betul oleh sekali. perusahaannya kan tetap dibiarkan dipotong. Nah, itu kan memasukkan NIK-nya kan. Nah, Iya betul itu sekali. otomatis akan terdaftar secara jabatan gitu. Iya. Jadi tidak melalui registrasi dari kawalan. Jadi kawan pajak yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan, biasanya kayak gitu juga sering. Itu ketika perusahaannya melakukan pelaporan itu mereka membuat bukti potong sudah memasukkan NIK kawan pajak, sehingga secara sistem kita daftarkan secara jabatan. Namun jangan khawatir, pendaftaran secara jabatan itu Langsung aktif gitu. iya betul sekali, statusnya tidak langsung aktif. Jadi maka kewajiban kawan pajak pun juga tidak langsung Berjalan betul sekali, belum punya kewajiban lapor. Nah, jika pendaftarannya tadi sudah berhasil, maka nomor NPWP itu akan langsung terbit dan dikirim ke email. Atau bisa juga diunduh di portal kawan pajak masing-masing seperti itu. Jadi sebenarnya kalau yang tadi Kak poin sebelumnya, kalau sudah terduplikasi itu sebenarnya nggak perlu panik ya. Iya betul sekali. Soalnya banyak yang panik, pasti mikirnya saya siapa ini yang mendaftarkan gitu. Malah kawan pajak dari sebenarnya bersyukur ya kalau misalnya Iya. terduplikasi itu tuh malah nggak perlu lah daftar lagi ya. Kalau lagi tinggal coba hubungi KPP terdekat, Betul terus sekali. minta bantuan ini selanjutnya Cek gitu lah ya, ya seperti apa yang Iya. harus dilakukan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kawan pajak merasa khawatir terkait dengan pendaftaran NPWP ini, jangan ragu untuk langsung menghubungi atau datang langsung ke KPP terdekat atau bisa telepon melalui Kering Pajak ya. Oke, baik Kak Melisa, Kak Ika mungkin ada tambahan terkait penyampaian mengenai pendaftaran NPWP secara sistem baru ini ya. Oke, sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan ya mulai dari awal sampai dengan triknya disampaikan sama Kak Melisa terkait dengan pendaftaran NPWP itu menandai ya salah satu milestone gitu ya, DJP. Kalau kita menunjukkan Kortex ya, harapannya ini bisa mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan. Nah, kita sering tadi kata-kata yang terdengar adalah integrasi ya. Karena memang Kortex ini mengintegrasikan hal-hal yang kemarin itu istilahnya ya belum terpadu lah ya kan. Nah, ini melalui aplikasi Kortex semuanya lebih terpadu dan harapannya bisa mempermudah wajib pajak tadi ya dalam melakukan kewajiban perpajakan. Nah, kalau mau daftar NPWP silahkan cek tutorial, bisa tanya-tanya ke KPP ya. Jadi jangan ragu, kalau memang kawan pajak masih ragu untuk pendaftaran NPWP atau bahkan cuma mau ngecek aja, bisa nanti
lewat KPP, lewat petugas ya, baik datang langsung ataupun nanti bisa tanya-tanya lewat DM ataupun lewat WA konsultasi. Intinya kami dari DJP mencoba membuat inovasi yang harapannya bisa mempermudah dan juga dari segi data sendiri lebih terintegrasi sehingga nanti ke depannya kawan pajak bisa lebih dimudahkan sih. Tidak cuma di pajak tapi untuk administrasi yang lain ya. Gitu aja sih Kak. Iya. Ya. Baik kawan pajak, tadi sudah dijelaskan secara detail dan jelas oleh kedua rekan saya pada hari ini. Nah, tidak terasa sampailah kita di penghujung acara podcast. Pada periode ini kita telah mengulik-ngulik seputar pendaftaran NPWP, khususnya pendaftaran NPWP orang pribadi dengan sistem baru atau Cortex, beserta dengan step-stepnya yang mudah-mudahan bisa diikuti dengan mudah oleh kawan pajak. Harapan kami bagi kawan pajak dapat memperoleh informasi terkait tata cara pendaftaran NPWP yang baru ya dengan Cortex ini dan juga dengan implementasi Cortex. Dan kami juga berharap kawan pajak dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat wajib pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan implementasi Cortex juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi. Tidak lupa saya juga mengingatkan kepada kawan pajak, apabila kawan pajak membutuhkan informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi KPP atau KP2KP terdekat di hari dan jam kerja setiap hari Senin sampai hari Jumat mulai pukul 8 sampai pukul 16 ya. Kemudian kawan pajak juga dapat memanfaatkan kanal-kanal informasi yang lain seperti kontak center DJP melalui kering pajak di 1500-200 atau kawan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Blitar dapat memanfaatkan fasilitas helpdesk online melalui WA chat kami di nomor 081133775653 atau dapat juga mengetuk DM Instagram kami di @pajakblitar atau melalui aplikasi X Twitter di @pajakblitar. Baik, sekian edisi podcast kita. Semoga kawan pajak menjadi tercerahkan dan mendapatkan informasi seputar perpajakan yang saat ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian informasi terdapat kekurangan. Jangan lupa untuk stay tune di podcast-podcast kami selanjutnya. Bye. Sampai jumpa kawan pajak.